Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perubahan zaman yang terjadi sekarang ini berdampak terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih dan memasuki hampir setiap aspek kehidupan manusia. Aspek kehidupan beragama pun tidak luput dari perkembangan teknologi. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi penyebaran pendidikan agama Islam. Pengaruh perkembangan teknologi bagi penyebaran Islam contohnya dapat dilihat pada aplikasi telepon genggam yang kita gunakan, salah satunya yaitu Instagram, di mana di dalamnya kita bisa melihat apa saja, di antaranya penyambung silaturahmi, dakwah, berbisnis, dan sebagainya. Ketika menggunakan Instagram, kita pasti sudah tahu kebaikan dan keburukan daripada Instagram, bukan? Baiknya ialah memudahkan dalam berkomunikasi tanpa harus mengenal jarak dan waktu. Untuk buruknya sendiri, sampai saat ini masih memprihatinkan karena kita bisa saja mendapatkan informasi yang palsu yang bisa disebut hoax. Hal ini akan menjerumuskan Anda ke dalam dosa jika Anda ikut menyebarluaskan ataupun sekedar mengobrolkan dengan orang lain, dalam arti lain gosip atau ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian mengetahui apa itu ghibah?" Mereka, para sahabat, menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang ia benci." Syabah bertanya, "Bagaimana jika yang kubicarakan itu memang benar adanya?" Rasulullah menjawab, "Jika yang kamu ceritakan itu memang benar, maka kamu telah melakukan ghibah. Akan tetapi, jika yang kamu ceritakan itu tidak benar, maka kamu telah berbohong." Instagram sendiri pun tidak hanya untuk penyebaran informasi saja. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Instagram sebagai media penyambung silaturahmi, dakwah, berbisnis, dan sebagainya. Sebagai media penyambung silaturahmi, kita masih tetap berkomunikasi dengan kerabat sekalipun itu terbentang jarak dan waktu, yang dimana silaturahmi itu wajib hukumnya, sebagaimana yang terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya ada seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhiku ke dalam neraka." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dia telah diberi taufik," atau "sungguh telah diberi hidayah, apa tadi yang engkau katakan." Lalu orang itu pun mengulangi perkataannya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, menegakkan sholat, membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahmi." Setelah itu pergi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, pastilah dia masuk surga." Instagram merupakan media yang cocok digunakan sebagai media dakwah ataupun menyampaikan ajaran Islam. Jadi, ilmu yang Anda punyai bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang yang berada di seluruh penjuru dunia. Untuk berjuang di jalan Allah terasa lebih mudah dengan tulisan-tulisan yang kita buat. Katakanlah, "Ini jalanku, agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata atau ilmu dan keyakinan. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." Quran Surah Yusuf ayat 108. Adapun Instagram dapat dijadikan sebagai tempat untuk berbisnis. Dalam Islam juga sudah mengajarkan untuk berperilaku jujur sebagai wadah pencari rezeki. Begitu pula dengan media sosial bisa dimanfaatkan untuk wadah transaksi bisnis seperti jualan online sehingga memudahkan Anda mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman seperti sekarang ini yang merubah drastis perilaku masyarakat untuk mendapatkan segala hal dengan mudah tanpa harus repot-repot datang langsung ke toko ataupun tempat lainnya. Perilaku semacam ini memang sangat berpeluang digunakan sebagai ladang bisnis online.
Lihat saja banyak orang yang berlomba-lomba berjualan online karena memang hasilnya cukup menjanjikan. Hal positif seperti inilah yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk menjunjung tinggi syariat Islam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Tetapi ada baiknya juga jika kita masih bisa melakukannya secara langsung, lebih baik lagi kalau dilakukan secara langsung, agar menghindarkan kita dari kehidupan yang antisosial, mempunyai sifat yang malas, dan terhindar dari kepada jenayah cyber yang merupakan unsur penipuan, kerusakan, atau pengubahsuaian program atau data komputer, pencurian maklumat, penggodam, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, subhanakallah Allahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.